Pada tutorial ini kita akan lanjutkan dengan membuat objek rintangan dalam game platformer kita. Yang perlu kita lakukan adalah membuat objek baru. Kita buat objek semacam duri, bisa kita buat manual atau menggunakan resource yang sudah ada. Coba cari dulu. Oke. Jangan lupa perbaiki collisionnya. Dan sebaiknya kita beri nama yang sesuai. Untuk membuat objek ini ada efeknya dalam permainan, kita perlu membuat event. Kita perlu masuk ke event sheet. Kita buat event baru jika pemain menabrak sebuah objek. Kita pilih objek duri. On collision with duri, apa yang terjadi? Kita buat pilih sistem restart layout. Restart layout adalah membuat pemain mengulang levelnya. Oke, jadi kalau pemain menabrak dari atas juga sama efeknya, karena juga sama. Oke, terkait restart layout kita bisa buat tambahan jika pemain ada di luar layout, juga kita buat restart layout. Dengan begitu, jika pemain jatuh keluar layar permainan, kita bisa buat pemain muncul kembali semacam itu. Jangan lupa kita bisa perbanyak objek duri kita dengan cara menahan kontrol lalu klik and drag ke tempat dimana kita ingin menyimpan duri. Oke, terakhir kita bisa coba lagi. Sini sudah ada beberapa duri dan efeknya sama, yaitu membuat pemain mengulang levelnya. Untuk membuat level berikutnya, kita perlu membuat layout baru dengan cara klik kanan di bagian project, layout, add layout. Untuk event sheet kita tidak perlu menambah, kita akan menggunakan event sheet yang sama untuk semua level kita. Jadi kita pilih yang don't add. Jangan lupa di sini kita set event sheetnya, event sheet 1 itu tadi yang sudah kita gunakan untuk layout sebelumnya. Untuk membuat level sama persis, kita bisa keluarkan objek dari layar dari pop-up project, dan jangan lupa pemain juga. Sini kita bisa buat levelnya sesuai kebutuhan kita. Oke, hanya sebagai contoh. Nah, untuk membuat pemain bisa berpindah dari layout 1 ke layout 2, kita perlu membuat satu objek khusus yang membuat pemain melanjutkan ke level berikutnya. Di sini kita bisa buat objek berupa pintu.
Oke, anggaplah ini pintu kita. Bisa kita simpan. Yang perlu kita lakukan adalah jangan lupa menamai objek kita, pintu, lalu di event sheet kita buat jika pemain menabrak pintu, lalu actionnya adalah go to layout. Di sini kita bisa memilih layout 1 atau layout 2. Oke, contoh jika kita pemain menabrak pintu, lalu dia akan pindah ke layout 2 yang baru kita buat. Tapi ini berarti setiap kita membuat layout baru, kita harus mengubah kodenya. Untuk mencegah itu, kita bisa menggunakan go to layout by name. Level di sini perlu kita buat sebagai suatu variabel. Jadi kita buat variabel global bernama level. Nilai awalnya adalah 1. Jadi anggaplah pemain akan memulai di level 1. Saat dia menabrak pintu, kita akan tambahkan satu nilai untuk level, yaitu 1. Dengan kata lain, begitu pada level 1 dia menabrak pintu, dia akan menjadi 2. Di sini akan kita gunakan untuk pindah layout. Oke, di sini kita bisa pilih level. Jadi jika kita nabrak, jangan lupa pastikan nama yang kita buat sesuai dengan nama objeknya. Jadi di sini layout spasi 2, ya pastikan kita menulis spasinya di dalam tanda petik sebelum dan level. Dan level di sini akan menampilkan level angkanya, tapi spasi diantaranya tidak akan muncul. Kita coba lagi. Pastikan kita masuk layout 1 dulu. Lalu kita mulai. Oke. Di sini kita akan masuk ke pintu dan muncul ke layout 2 sama seperti sebelumnya, tapi di sini kita bisa mulai tambahkan layout 3. Jangan lupa mengubah event sheet. Dan anggaplah ini kita buat pemain belum bisa kemana-mana, tapi kita bisa tambahkan pintu di layout 2 di sini, dan saat kita mainkan dari layout 1 pindah ke layout 2, dan dari layout 2 kita bisa pindah ke layout 3 dan seterusnya.